mantan striker timnas Indonesia buka suara soal polemik naturalisasi hingga tuduhan suap di Piala AFF. Christian Gonzalez, mantan striker timnas Indonesia, baru-baru ini memberikan pandangannya mengenai kontroversi seputar pemain naturalisasi. Gonzalez yang pernah menjadi andalan timnas menghabiskan 5 tahun di Indonesia untuk proses naturalisasi. Selama kariernya di timnas, ia mencatatkan 32 caps dan 13 gol serta berkiprah di klub-klub besar seperti PSM Makassar, Persik Kediri, Arema, dan Persik Bandung. Saat ini Gonzalez menyoroti peran pemain naturalisasi dalam timnas Indonesia, di mana hampir separuh kekuatan timnas diisi oleh mereka. Kritik muncul dari mantan Dubes RI untuk Polandia, Peter Gonta, yang meragukan kesetiaan pemain naturalisasi dan membandingkan mereka dengan pemain asing. Gonzalez menjelaskan bahwa proses naturalisasi adalah usaha besar dan pengorbanan, dan ia sendiri selalu bermain dengan sepenuh hati saat membela timnas. Menanggapi tuduhan bahwa ia bermain-main di Piala AFF 2010, Gonzalez menegaskan bahwa ia tidak pernah berniat mengkhianati tim dan hanya ingin membuat bangga masyarakat Indonesia. Saat ini tim Garuda semakin berkembang dengan kehadiran pemain naturalisasi dan pelatih Sintayong turut berperan dalam membujuk mereka. Untuk pertama kalinya Indonesia berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan masih akan menghadapi 8 laga berat termasuk melawan Bahrain, Cina, dan Jepang. PSSI juga berencana menambah amunisi dengan proses naturalisasi Maes Hilgers dan Elano Reijnders yang diharapkan bergabung pada Oktober mendatang. Janji Calvin Verdonk untuk Indonesia usai imbang lawan Australia akan berusaha lebih kerja keras dan lebih baik lagi demi 3 poin. Bek sayap kiri timnas Indonesia Calvin Verdonk berjanji akan berusaha bekerja lebih keras lagi usai raih 1 poin melawan Australia di laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sejauh ini telah meraih 2 poin dari 2 pertandingan pertama di grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia mampu menahan Arab Saudi 1-1 pada laga pertama di Jeddah pada Jumat dalam kurung 6/9 dini hari lalu. Kemudian Calvin Verdonk dan kawan-kawan harus bermain imbang 0-0 melawan Australia pada laga kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Selasa dalam kurung 10/9. Calvin Verdonk menilai 1 poin melawan Arab Saudi dan 1 poin melawan Australia semakin membuat timnas Indonesia yakin bisa bersama-sama meraih hasil yang lebih baik pada pertandingan selanjutnya. Awal yang kuat akan menentukan langkah. Kami meraih 1 poin lawan Australia, tetapi di laga berikutnya kami akan berusaha lebih keras. Kita lakukan ini bersama-sama, ucap Calvin Verdonk dikutip dari unggahannya di laman Instagram pribadinya pada Rabu dalam kurung 11/9 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sudah semakin dekat untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Syarat timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 adalah finish di posisi 2 besar grup C. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan torehan 2 poin dari 2 pertandingan yang dijalani. Jika gagal final 2 besar di grup C, timnas Indonesia juga masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 melalui putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Syaratnya harus bisa finish di peringkat ketiga atau keempat klasemen akhir grup C. Meski demikian, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 masih panjang, timnas Indonesia masih memiliki 8 pertandingan lagi di grup C. Terdekat timnas Indonesia akan menjalani 2 laga tandang melawan Bahrain di Riffa pada 10 Oktober, kemudian menghadapi Cina di Qingdao pada 15 Oktober mendatang. Keren dan mantap!
Maarten Paes masuk tim terbaik pekan kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Maarten Paes tampil gemilang saat timnas Indonesia menahan imbang Australia. Atas aksinya itu, kiper berusia 26 tahun itu masuk tim terbaik pekan kedua ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dilansir dari Detik Sport, saat performa melawan Socheroos Selasa dalam kurung 10/9 di pekan kedua grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Maarten Paes bukukan 5 penyelamatan. Paes perkasa membendung tiap tembakan. Sofascora melansir tim terbaik di pekan kedua ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Maarten Paes pun masuk. Paes mendapatkan rating 7,5. Bek Australia Soutar juga masuk ke dalam timnya dengan rating 7,9. Dua pemain Jepang turut masuk ke dalam tim terbaik, yakni striker Uda dan gelandang Morita. Keduanya sama-sama bikin brace saat Samurai Biru hantam Bahrain 5-0. Pemain Korsel San Heung Min turut masuk dalam daftar. Bek Arab Saudi Kades juga masuk yang bikin gol penentu atas kemenangan Arab Saudi dari Cina 2-1. Tim terbaik pekan kedua ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Maarten Paes, Soutar, Alukulov, Kades, Morita, Al-Mardi, Afif, San, Shomurodov, Al-Naimat, Uda.